Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Turki Setiawan. Nomor induk mahasiswa 7020202005. Program studi pariwisata Universitas Aisyah Bandung. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar pariwisata dengan dosen pengampu Untung Novianto, Espar MM. Baik, di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Perencanaan Wisata Tirta Kolam Renang Syariah di Kecamatan Margahayu. Nah, sebelum ke pembahasan ini terlebih ada abstrak dulu terlebih dahulu. Kecamatan Margahayu adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung yang masih terus melakukan pembangunan di hampir semua sektor. Tidak dikembangkannya potensi wisata yang terdapat di Kecamatan Margahayu sehingga menjadikan Kecamatan Margahayu tidak termasuk sebagai daerah tujuan wisata. Padatnya pemukiman mendorong berkurangnya fungsi terawatnya kawasan cagar budaya. Kondisi yang demikian ini selain merusak kualitas lingkungan secara fisik dan visualnya berbahaya untuk mengancam kualitas visual perdesaan di mata wisatawan. Padahal terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata tirta. Hal ini dikarenakan Kecamatan Margahayu masih terdapat potensi sejarah dan budaya dan potensi lain yang bisa dikembangkan sebagai kawasan wisata. Nah, makalah ini dilakukan untuk mengetahui lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat dalam merencanakan kawasan wisata tirta agar bisa meminimalisir kendala yang terjadi sehingga masyarakat sekitar atau pengunjung bisa beraktivitas dan melakukan rekreasi. Nah, ini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana kondisi destinasi wisata yang dimiliki Kecamatan Margahayu untuk dijadikan sebagai kawasan wisata tirta. Yang kedua, bagaimana pemasaran dan perencanaan kawasan wisata tirta di wilayah Kecamatan Margahayu. Yang ketiga, bagaimana industri kawasan wisata tirta Kecamatan Margahayu. Nah, di sini ada pembahasan, ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada destinasi, yang kedua ada pemasaran, dan yang ketiga ada industri. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu destinasi. Menurut Hu dan Ricci pada tahun 1993, destinasi adalah sebuah paket yang terdiri dari beberapa berbagai fasilitas dan layanan pariwisata yang seperti produk, jasa, dan lainnya. Terdiri dari jumlah atribut multidimensi yang bersama-sama menentukan daya tariknya bagi individu tertentu dalam situasi pilihan tertentu. Nah, adapun turunan dari destinasi, yang pertama itu ada daya tarik. Nah, menurut Leper dalam Gede Pitana pada 2005 mengemukakan bahwa suatu daerah tujuan wisata atau destinasi wisata adalah sebuah susunan sistematis dari 3 elemen. Seorang dengan kebutuhan wisata adalah inti atau pangkal keistimewaan yang apa saja atau karakteristik suatu tempat yang akan mereka kunjungi. Nah, seorang melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi daya tarik, yang membuat seseorang rela melakukan perjalanan yang jauh dan menghabiskan dana cukup besar. Suatu daerah harus memiliki potensi daya tarik yang besar agar para wisatawan mau menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata. Nah, adapun daya tarik yang ditawarkan wisata tirta di wilayah Kecamatan Margahayu ini adalah kolam renang dengan konsep syariah. Kenapa saya merencanakan kolam renang berkonsep syariah? Karena kolam renang syariah ini memang baru sedikit keberadaannya kalau mencakup di wilayah Kabupaten Bandung. Sebagai daya tarik yang saya tawarkan tentu saja mengedepankan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih. Nah, selaku pembuat perencanaan wisata ini menerapkan adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya, adanya cara khusus atau spesifikasinya yang bersifat langka, adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir. Nah, ini ada poin kedua yaitu prasarana pariwisata. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak yang dibutuhkan oleh wisatawan perjalanan di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata,
prasarana tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan lokasi dan kondisi sebagai objek yang bersangkutan menurut Suwantoro pada tahun 1997. Nah, perencanaan wisata tirta di wilayah Kecamatan Margahayu ini mencakup wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Nah, di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga disediakan di daerah tujuan wisata seperti bank, apotek, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Nah, terus ada poin ketiga yaitu fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Fasilitas umum dan fasilitas pariwisata tirta yang berada di wilayah Kecamatan Margahayu ini diantaranya yang pertama itu ada kolam renang syariah, terus kolam renang anak, waterpark, terus kamar mandi, musola, gazebo, lahan parkir, water slide, waterboom, kolam arus, kamar bilas, taman bermain anak, toilet, tempat spot foto yang menarik, kolam arus. Terus di sini lanjut ke poin 4 ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh wisata kolam renang syariah ini melibatkan warga sekitar dan orang yang berdomisili warga Kecamatan Margahayu. Jadi, dibentuknya kolam renang syariah ini bertujuan itu mengurangi angka pengangguran yang sangat tinggi di wilayah Kecamatan Margahayu. Nah, terus yang terakhir ada investasi. Investasi di sini maksudnya untuk mengembangkan wisata tirta ini dengan cara bekerja sama dengan para investor yang siap mengembangkan wisata tirta kolam renang syariah ini yang berada di wilayah Kecamatan Margahayu. Nah, jadi untuk mengembangkan destinasi destinasi wisata kolam renang syariah ini, dibutuhkan para investor-investor yang bersedia untuk mengembangkan kolam renang tirta ini. Nah, ada terus pemasaran yang kedua itu ada pemasaran. Yang pertama itu pasar. Nah, daya pasar yang diangkat oleh pengelola wisata tirta kolam renang syariah ini semua semua golongan dari mulai anak kecil hingga orang dewasa bisa merasakan suasana kolam renang yang syariah. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, maka daya pasar yang diambil oleh kolam renang syariah ini dimulai dari komunitas dakwah hingga menyentuh ke ranah sosial media seperti Instagram, Facebook, website, dan sebagainya. Terus poin kedua yaitu ada pencitraan. Nah, menurut SIP pada 2003 menjelaskan bahwa pencitraan merupakan sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek atau jasa tertentu. Nah, asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek, sama halnya ketika seseorang berpikir tentang orang lain. Nah, pencitraan yang diterapkan oleh wisata Tirta Kolam Syariah ini yang berada di Kecamatan Gahayu ini yaitu eh, lebih ke mengedepankan pencitraan gitu. Jadi supaya dikenal oleh orang banyak gitu. Terus ada poin yang ketiga yaitu kemitraan. Menurut Gref dan Hotge pada 2013 menjelaskan bahwa definisikan sebagai kerja sama antara pelaku swasta publik di mana mereka bersama-sama mengembangkan produk dan layanan dan berbagai risiko, biaya, dan sumber daya yang terkait pada produk dan layanan. Nah, kemitraan dalam infrastruktur dianggap sebagai kesepakatan antara pemerintah dan satu atau lebih lebih. Nah, terus keuntungan tujuan mitra swasta dan keefektifannya penyelesaian tergantung pada transfer resiko yang cukup kepada mitra swasta. Nah, yang dimaksudkan kemitraan di sini tujuannya mengembangkan wisata kita kolam renang syariah supaya bisa terus berkembang sarana prasarananya dan lebih dikenal oleh khalayak masyarakat banyak. Terus ada yang poin keempat, ada promosi menurut Ciptono pada 1999 mengatakan bahwa pada hakikatnya promosi adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebabkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sarana atas perusahaan. Terus daya promosi wisata kolam renang syariah ini di wilayah Kecamatan Margahayu lebih ke mengikuti zaman yang serba modern dan digitalisasinya sebagai berikut. Yang pertama itu ada
lewat influencer. Nah, influencer ini adalah orang yang bisa mempengaruhi orang banyak dan menyedot perhatian orang. Terus yang kedua itu media sosial, seperti Instagram, Facebook, website, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu, eee, melewati komunitas-komunitas yang memiliki anggota yang cukup banyak seperti klub motor, klub sepeda, klub mobil, dan organisasi masyarakat yang lain. Baik, kita lanjut ke poin ketiga, itu pembahasan ketiga itu industri. Nah, di sini ada daya saing pariwisata. Daya saing di kolam renang syariah ini yang berada di Kecamatan Margahayu bisa menyeimbangi dengan kolam renang syariah di penjuru Indonesia. Nah, soalnya kan kenapa daya saing pariwisata kolam renang syariah ini masih sedikit, khususnya di Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi bisa bersaing gitu. Terus yang kedua itu ada kemitraan usaha pariwisata. Nah, demi terwujudnya perkembangan industri pariwisata tentunya melibatkan banyak sektor yang dimiliki kepentingan masing-masing, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dengan segala motivasi dan segala upaya mengembangkan dan mengalahkan kerja dengan segala motivasi dan berbagai bidang merupakan salah satu cara untuk saling memperkuat dan meningkatkan daya saing prinsip. Dasar kemitraan mengusung kesetaraan, transparansi, formal, dan legal, saling memperkuat, saling memahami, saling menguntungkan, alih pengetahuan dan kemitraan usaha pariwisata, pengalaman dan pertukaran informasi serta kelembagaan. Nah, terus poin terakhir itu ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, tanggung jawab di sini terus kita tetap menjaga lingkungan serta tidak mengganggu kegaduhan terhadap masyarakat sekitar. Nah, baik itu saja pemaparan yang Salman bisa paparkan hasil dari makalah yang Salman buat. Mungkin mohon maaf bila banyak salah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan real eee, atas diri Salman sendiri. Ya, sebelum ditutup jangan lupa di-add ya Facebook Salman, Salman Trigi Setiawan, dan di-follow juga tuh, IG-nya Saltose@17. Nah, billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.